Kita akan membahas pertarungan antara dua raksasa, Napoleon Bonaparte melawan Duke of Wellington. Tapi tunggu dulu, ini lebih dari sekedar pertempuran biasa. Ini adalah benturan antara dua dunia yang sama sekali berbeda. Jadi, pertanyaannya adalah, apa sih yang sebenarnya bisa mengalahkan seorang jenius militer sekaliber Napoleon? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan lihat bagaimana kecemerlangan satu orang harus berhadapan dengan kekuatan yang jenisnya sama sekali lain, yaitu kekuatan sebuah sistem. Oke, semuanya berawal dari satu pertaruhan terakhir yang sangat nekat. Tahun 1815, Napoleon Bonaparte berhasil kabur dari pengasingannya di Pulau Elba. Tujuannya cuma satu, merebut kembali semua kejayaannya. Masalahnya, waktu adalah musuh terbesarnya. Napoleon tahu banget kalau satu-satunya kesempatan yang dia punya adalah meraih kemenangan secepat kilat, kemenangan yang telak, sebelum seluruh kekuatan besar Eropa bersatu padu untuk menghancurkannya untuk selamanya. Benar sekali. Bisa dibilang seluruh nasib Eropa dipertaruhkan dalam satu pertempuran ini. Strategi Napoleon itu seperti pertaruhan semua atau tidak sama sekali. Kuncinya cuma satu, hancurkan musuh-musuhnya satu persatu sebelum mereka sempat menggabungkan kekuatan. Nah, ini bagian yang paling menarik. Pertempuran ini bukan cuma soal strategi militer. Ini adalah bentrokan antara dua filosofi kepemimpinan yang sangat kontras. Kita bisa sebut ini, sang jenius melawan sang manajer. Coba kita lihat, di satu sisi ada Napoleon. Dia ini seorang jenius taktis, seorang seniman di medan perang yang sangat mengandalkan karisma dan kemampuannya berimprovisasi. Nah, di sisi lain ada Wellington. Dia lebih seperti seorang manajer yang sangat praktis. Kekuatannya bukan pada manuver-manuver jenius, tapi pada logistik yang rapi, pertahanan yang kokoh, dan yang paling penting, kemampuannya menjaga koalisi antar negara yang rumit itu tetap utuh. Inilah yang bisa kita sebut sebagai perang asimetris. Pertarungan ini skalanya nggak seimbang. Ini bukan sekedar dua jenderal hebat yang berhadapan. Tapi ini adalah pertarungan antara kecemerlangan satu individu melawan kekuatan sebuah institusi besar yang terkoordinasi. Kira-kira, mana yang bakal menang? Dan tepat di hari penentuan, takdir punya rencana lain. Campur tangannya bukan dalam bentuk strategi yang brilian, tapi dalam bentuk cuaca. Lumpur. Ya, sesederhana itu. Hujan deras yang turun semalaman mengubah total medan perang menjadi lautan lumpur. Dan ini jadi bencana besar bagi Napoleon. Kenapa? Karena seluruh strateginya yang agresif itu bergantung pada kecepatan artilerinya untuk bergerak dan menghantam musuh dari jauh. Di tengah lumpur, meriam-meriam andalannya itu praktis tidak berdaya. Akibatnya apa? Serangan Napoleon harus ditunda berjam-jam. Ini memberikan Wellington waktu yang sangat-sangat berharga. Pasukannya bisa bertahan mati-matian, menahan gelombang serangan Prancis yang datang silih berganti. Pertempuran pun jadi sangat seimbang, benar-benar di ujung tanduk. Napoleon terus menekan. Dia yakin sebentar lagi pasti ada celah untuk menghancurkan pertahanan sekutu. Tapi ada satu hal yang tidak dia sadari. Wellington sebenarnya tidak sedang mencoba untuk mengalahkannya. Dia hanya perlu bertahan. Dia sengaja mengulur waktu. Karena Wellington tahu betul bantuan sedang dalam perjalanan. Dan kemudian mereka tiba. Pasukan Prusia di bawah Jenderal Blücher tiba-tiba muncul di sisi sayap pasukan Prancis. Rencana besar koalisi akhirnya berjalan mulus. Dalam sekejap, pertempuran yang tadinya seimbang langsung berubah jadi mimpi buruk bagi Napoleon. Nah, disinilah letak kesalahan fatal Napoleon. Dia meremehkan ketangguhan sistem yang sedang dia lawan. Dia bertaruh bisa mengalahkan dua pasukan secara terpisah, tapi dia sama sekali tidak menyangka kalau koordinasi dan komitmen koalisi mereka akan sekuat itu. Jadi, kekalahan Napoleon di Waterloo itu bukan cuma akhir dari sebuah pertempuran yang hebat. Ini adalah penanda akhir dari sebuah era. Ini adalah kemenangan dari apa yang kita sebut manajemen perang. Kemenangan yang diraih bukan karena kejeniusan satu orang, tapi karena logistik yang superior, aliansi yang solid, dan sebuah desain institusional yang berjalan dengan baik. Era di mana satu pahlawan super bisa menaklukkan seluruh Eropa resmi berakhir di sini. Pelajaran dari Waterloo ini seolah menjadi cetak biru bagi dunia modern. Gagasan bahwa sistem yang tangguh itu lebih kuat dari satu individu, dan bahwa kekuatan sejati itu ada pada kerjasama institusional. Gagasan inilah yang membentuk tatanan Eropa selama 100 tahun ke depan. Dan pertanyaan itu ternyata masih sangat relevan hingga hari ini. Dalam menghadapi tantangan dunia yang super kompleks, apakah sebuah sistem yang terorganisir akan selalu mengalahkan kecemerlangan seorang individu?
Jawaban untuk pertanyaan itu mungkin sudah mulai ditulis di sebuah medan perang berlumpur di Waterloo lebih dari 200 tahun yang lalu.